Pengantar, polisi, dokter, guru, pilot, bahkan astronot. Siapa yang tidak akrab dengan beberapa pilihan profesi tersebut ketika kita disodorkan sebuah pertanyaan perihal cita-cita? Barangkali itu adalah jawaban default yang kita miliki di era tahun 2000 dan sebelumnya. Maka tak heran jika beberapa tahun yang lalu saya sering membuat suatu konsep untuk mengukur peluang profesi penulis agar bisa menjadi top of mind bagi anak-anak Indonesia. Menghitung probabilitas agar penulis Indonesia dapat menjadi PNS sebagaimana di Malaysia. Tujuannya apa? Tentu saja untuk memosisikan profesi penulis pada tempat yang semestinya, yakni utama. Toh, tanpa perlu saya jabarkan ulang, saya yakin kita semua sepakat bahwa menulis dan menjadi penulis adalah satu jalan untuk memimpin perubahan. Salah satu jalan untuk mengontrol laju peradaban. Eyang Pram, Gi, Kartini, bahkan Rasulullah SAW pun telah mencatatkan sejarah tentang bagaimana sebuah tulisan bisa menciptakan banyak perubahan. Tetapi dari berbagai konsep yang saya buat, hasilnya selalu mengecewakan saya dengan sendirinya. Saya gagal menemukan celah untuk mendorong profesi penulis untuk mendapatkan tempat yang layak di mata masyarakat dan anak-anak Indonesia. Penulis tetap menjadi sebuah profesi dan kehidupan yang dipandang syarat akan kesunyian. Tak menawarkan masa depan. Sampai akhirnya internet berbicara lebih banyak dari yang seharusnya. Dan melahirkan berbagai profesi sekaligus perspektif yang baru seutuhnya. Menjadi influencer, YouTuber, selebgram, konten kreator, bahkan seorang gamers adalah opsi-opsi baru yang berpotensi mendegradasi posisi polisi, guru, pilot, maupun dokter dalam daftar cita-cita yang paling terdengar santer. Dan hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, saya dapat melihat dengan jelas cahaya masa depan kita, para penulis Indonesia. Bagaimana tidak? Semenjak video musikalisasi puisi Aku Ingin karya Eyang Sapardi tersebar di YouTube dan berbagai sosial media, ditambah keterlibatan puisi-puisi Aan Mansur dalam film Ada Apa Dengan Cinta, mata masyarakat Indonesia menjadi begitu lebih terbuka pada kehadiran karya sastra beserta para penulisnya. Banyak anak-anak dan remaja yang mulai menulis puisi, memfollow sosial media penulis, dan akun-akun yang tertib membagikan kutipan buku atau selarik puisi. Pernah mendengar Jerry Hendrik, seorang penulis sekaligus entrepreneur yang secara unik menyebut dirinya sebagai wordpreneur? Kemampuan menulisnya yang spesial, membuat jasa pembuatan caption, pesan, surat, bahkan jasa membalas curhatnya menjadi salah satu yang paling diburu di seantero Nusantara. Hanya dengan membuatkan caption atau pesan chat yang romantis, ia berhasil mengantongi puluhan juta rupiah setiap bulannya. Bukankah ini adalah sebuah fakta yang mengabarkan pesan bahwa kita telah siap diterima oleh Indonesia mulai sekarang? Lalu, apakah ini tentang uang? Jawabannya adalah iya dan tidak. Iya, karena para penulis harus bisa bertahan hidup untuk menghidupi hidupnya dan karyanya. Iya, untuk meyakinkan orang-orang terdekat kita bahwa pilihan untuk menjadi penulis bukan lagi menjadi pilihan yang ngawur dan menghancurkan masa depan kita. Tetapi jawabannya adalah tidak, untuk sekian alasan yang banyak. Dan sebagian alasan utamanya, silahkan kembali membaca paragraf saya yang kedua. Lalu, apa hubungannya dengan buku ini dan event yang diselenggarakan sebuku? Buku yang kini di tangan Anda, yang ditulis oleh para penyair terpilih se-Indonesia, yang diterbitkan bersama salah satu legenda hidup dan maestro kesusastraan Indonesia, adalah awal dari perjuangan kita untuk menempatkan posisi penulis ke tempat yang semestinya. Yakni apa? Yakni utama. Perannya apa? Sekali lagi, baca paragraf saya yang kedua. Selanjutnya, nikmati dan bertualanglah bersama puisi-puisi
yang kini tengah bersiap menggandeng tangan Anda pada halaman-halaman selanjutnya. Tulis 1 atau 2 puisi di laman sosial media Anda, lalu bayangkan seseorang membaca dan terinspirasi darinya. Lalu tunggu kejutan dari sebuku. Dan ayo untuk terus bahu-membahu mewujudkan budaya literasi Indonesia nomor 1. Surakarta, 14 April 2019. Lenang Manggala, founder Gerakan Menulis Buku Indonesia.